Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sumber Ulik Motor. Selamat malam, selamat beristirahat. Kali ini kita akan berbincang tentang RE King yang kalau RPM turun ya, RPM turun pas pada waktu kita tarik gas, pada waktu kita jalan naik 1, 2, 3. Cuman biasanya yang bergetar parah itu di gigi 1, gigi 2 itu bergetarnya parah. Itu pas kita buka gas, kita tarik gas, kita kenceng, itu biasanya nggak bergetar, tapi ntar bergetarnya waktu kita tutup gasnya kita turunin, waktu kita pengereman itu terasa bergetar kayak mesin mau copot, kayak mesinnya mau jatuh, kayak mesin mau lompat gitu ya. Nah seperti itu, mungkin saudara-saudara motor, sobat-sobat ada yang menemukan hal yang seperti itu. Satu, biasanya ada yang memakai kelahar FAG ataupun SKF yang fleksibel ya, yang bisa diputar, dia bisa diputar itu kalau dia udah aus, sudah minta ganti, biasanya seperti itu juga. Nah untuk yang pakai kelahar biasa tapi kondisi kendaraannya seperti itu, pada waktu kita petot gas ya, kita buka gas nggak ada getar, tapi waktu kita tutup gas, waktu pengereman itu kayak mesinnya mau copot, grok gitu, terasa banget di kaki. Nah itu biasanya dari bagian itu. Nah ini motor ya, ini motor Mas siapa tadi lupa namanya, diantar sore ke rumah. Penyakitnya seperti itu. Penyakitnya seandainya ditutup gas kayak mesinnya mau lompat ke depan, di kaki bergetar banget. Kalau pas kita buka nggak terasa bergetar, cuman pas pada posisi ditutup terasa bergetar di kaki, kadang ada yang nyampe ke tangki rasanya. Nah ini penyakitnya seperti itu. Ini kesimpulannya di bagian bearing dan rumah bearing. Jadi untuk memastikan penyakitnya, besok pagi kita buka apakah yang aus bearingnya atau rumah kelahar bearing yang oblak. Nah di situ lebih jelasnya besok pagi kita buka untuk analisanya, karena yang sudah di antara kelahar, kalau kelaharnya pakai yang fleksibel ya, kalau kelahar pakai standar jelas itu bagian rumah kelahar ya, jelas kalau pakai kelahar standar. Tapi kalau kelaharnya pakai fleksibel itu biasanya dari kelaharnya bisa, dari rumahnya bisa. Nah kalau ini kondisinya mesin masih halus ya, kalau mesin masih halus kemungkinan besar dia pakai kelahar standar atau kelahar yang biasa yang nggak fleksibel. Nah, itu kemungkinan besar dari rumah kelahar itu, kemungkinan kiri kanan udah oblak, atau kemungkinan besar sebelah kanan yang oblak. Kalau yang oblak sebelah kiri dia nggak bakal ada bergetar begitu, nggak bakal. Tapi kalau yang sebelah kanan yang oblak, sebelah kiri masih kenceng, biasanya begitu oblak jadi bergetar. Nah kalau kita kenceng kita tutup gas, waktu masuk gigi 2, waktu kita ngerem, pas ketemu belokan, apa kita di depan ada mobil apa gimana, itu terasa ini grok gitu pas kita tutup gas. Nah di situ buat saudara semuanya, seandainya motornya penyakitnya sama dengan penyakit motor yang ini, nah besok kita ulas
semoga penyakit motor saudara sama dengan penyakit motor yang ini. Nah, kita lanjut besok, kita videokan setelah selesai dibongkar, setelah dicek yang mana yang berpengaruh, nanti kita videokan dan akan kita ulas, kita bahas kenapa kok dia bisa bergetar. Dan kita skip dulu, ini motornya tahun 2002, kita skip dulu, kita sambung lagi. Dan setelah kita bongkar mesinnya dan setelah kita cek, ternyata bagian rumah kelahar ada yang longgar. Ini crankcase-nya ya. Rumah kelaharnya longgar. Kelihatan kan bekasnya? Jadi kalau rumah kelahar longgar, kalau yang longgar sebelah kanan ya, ini yang ini di sebelah kanan. Kalau longgar kerkas dia bergerak maju mundur. Nah, itu yang menimbulkan getar kayak mesin mau rontok. Di situ yang bikin dia bergetar. Tapi kalau malah kiri kanan sekalian oblak, dia bergetarnya nggak sebegitu menakutkan ya, karena kayak mesinnya mau lompat dari kerangka soalnya. Nah, kalau kiri kanan longgar paling ada bunyi doang, bunyinya kasar sama getar parah gitu doang. Getar ke tangan waktu kita tarik RPM kita naikin. Tapi kalau ini RPM pas RPM turun getarnya, bukan RPM naik ya. RPM turun bergetar, ada juga yang RPM naik bergetar. Nah, di situ dua penyakit yang berbeda. Nah, tapi kalau yang bergetar RPM turun bisa dari rumah kelahar, bisa dari as kerkasnya yang dapat kelahar ya. As kerkas yang masuk ke lubang kelahar ini biasanya dia aus, bisa udah kemakan, udah nggak sepan lagi yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri kan kenceng, sebelah kanan sepan, dia nggak kenceng, nggak longgar, dia sepan masuknya. Jadi yang bergetar untuk RPM diturunin waktu kita ngerem, otomatis gas kita turun, itu masalah dari itu tadi, bagian rumah kelahar sebelah kopling longgar, dan kalau enggak bagian as kruk asnya kemakan aus, udah aus, itu bisa juga menyebabkan seperti itu. Tapi kalau kiri kanan longgar ya, rumah kelahar yang sebelah kiri longgar, sebelah kanan longgar, itu efeknya waktu kita tarik RPM, kita gas dari RPM 1000 ke 7000, 7000 ke 12000, kita buat ngebut. Nah, itu makin tinggi RPM makin bergetar. Nah, di situ perbedaannya. Jadi buat sobat semuanya, kalau ada kendaraannya, kemarin ada juga yang WhatsApp ya, semalam ada yang WhatsApp katanya udah bongkar 2 kali mesinnya masih bergetar. Kalau bergetar itu banyak efeknya ya, soalnya nggak bisa kita cuman dari bagian
Truk as dari rumah Klaher nggak bisa. Dari settingan kita keringin, kalau motornya udah porting itu bisa menimbulkan efek getar juga. Kita iritin ya, itu bisa menimbulkan efek getar juga. Terus yang ketiga, apalagi kerkas yang udah dibalans, itu ngebalannya nggak bener, pasti bergetar. Terus yang keempat, untuk bergetar bisa juga dari faktor pengapian, dia suplainya kurang, dia bisa bergetar juga. Suplainya berlebihan, bergetar juga. Nah, di situ banyak faktor, jadi nggak bisa kita simpulkan satu mana yang bikin bergetarnya. Kalau seandainya pemasangan kerkasnya udah bener ya, kerkasnya udah lempeng, udah center, apalagi kerkas standar yang tanpa dibalans. Nah, itu tadi bisa dari pengapian, bisa dari settingan karburator, keiritan, itu menimbulkan bergetar juga bisa. Dari sini kemarin yang buat engine mountingnya kendor, bisa juga. Nah, jadi dalam kita untuk mengambil kesimpulan bergetarnya itu mesti kita teliti semua, dari suplai kelistrikannya itu berlebih enggak. Seandainya berlebih buat motor yang udah portingan, pasti dia bergetar, itu pasti, karena powernya nambah. Nah, makanya di video-video yang sebelumnya pernah saya ulas, kalau buat harian untuk spool api dan pulsernya kita naikinnya jangan terlalu banyak, kita sesuaikan dengan spek mesin. Tujuannya yaitu tadi untuk menghindari bergetarnya mesin yang berlebih. Kalau mesin bergetar kan kita naikin juga nggak nyaman, karena di tangan pasti kesemutan, di situ pasti itu. Dan kita skip dulu. Setelah selesai kita bersihkan, nanti kita pasang. Dan ini kerkasnya masih dirapikan seperti ini. Ini kerkasnya masih dirapikan ya. Nanti setelah selesai baru kita lanjut kembali. Talenone oleh filter nih, boleh kabel tis tak. Nah, ini setelah dipasang kerkasnya udah nggak goyang, crankcase-nya ya udah nggak goyang, karena ini memakai sealnya baru semua, jadi dia muternya agak seret. Muternya agak seret karena memakai seal baru, dia udah nggak goyang. Jadi ini besok tinggal kita coba, kita pasang, kita test drive seperti apa hasilnya. Insya Allah sembuh dan tidak bergetar. Nah, di situ ya kita berbagi sedikit pengalaman tentang apa penyebab mesin Eric Geng kalau diturunin gas RPM-nya turun malah bergetar, kalau RPM-nya ditambahin enggak ya. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga sedikit kita ada curhatan tadi bermanfaat buat saudara semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ketemu lagi, kita akan membahas merakit mesin Eric Geng Blockseher Eric Jet, kerkas Ninja piston 59 ya. Nah, kalau yang ini punyanya saudara kita yang di Lampung, kerkas Eric Jet piston kerkas Ninja Blockseher Eric Jet piston Ninja
OS 200 yang ini, karbu standar remer, dan knalpot memakai setengah plat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.